صل على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتشرف على سيدنا محمد سيدنا محمد أحب المحبوبات وأشرف المخلوقات وأفضل أهل الأرض والسماوات عدد الأنفاس والأوقات. اللهم آمين اللهم آمين. يا دائم الفضل على البريات ويا باسط اليدين بالعطيات ويا صاحب المواهب السنيات صلي وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيات. فارحمنا يا الله وانصرنا يا الله في هذه العلا إلى يوم المعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد حضرة المكرمين والmuhtaramin yang sama-sama kami muliakan, para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan beliau semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami sampaikan kepada jajaran aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat beserta seluruh jajarannya, dan juga kepada Bapak Koramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberikan kekuatan untuk mengemban amanah di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa kami sampaikan khusus wabil khusus kepada guru-guru kita, Bapak Kiai Haji Misbahul Munir, Bapak Ustadz Said Imran, Bapak Wasikin, Ustadz Khadari, Ustadz Khamil, dan seluruh guru-guru, para kiai, para ustadz-ustadzah, kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan beliau semua panjang umur, disehatkan jasmani dan rohaninya, diberkahi kehidupannya,
diistiqomahkan ibadahnya, dimanfaatkan ilmunya, diikhlaskan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau untuk bapak-bapak ustadz dan ustadzah, saya sampaikan salam takdim. Untuk aparatur pemerintahan saya sampaikan salam hormat. Tapi untuk golongan yang satu ini kami sampaikan salam teristimewa kami. Salam cinta dan rindu kami kepada tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang hadir, angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkah hadirnya kita di majlis ini. Yang punya dosa, dosanya diampuni oleh Allah. Yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang rezekinya masih susah, dibuka pintu rezekinya dari Allah. Yang keluarganya masih suka cekcok, supaya diberi keharmonisan dalam rumah tangganya. Yang masih jomblo biar cepat ketemu jodohnya. Giliran jomblo aminnya paling kenceng. Emang banyak jomblo di sini? Kelihatannya sih kalau jomblo sedikit, tapi banyaknya Pak Lurah di sini kelihatannya jomblo KW. Tahu jomblo KW? Jomblo KW itu temennya duda alias janda. Mudah-mudahan biar cepat ketemu jodohnya lagi, amin. Dan mudah-mudahan tanah yang kita pijak hari ini jadi saksi. Langit yang menjadi atap jadi saksi bahwa Allah kumpulkan kita sore ini di dunia dalam keadaan berbahagia. Semoga kita semua berbahagia kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ibu, coba angkat tangannya dulu Ibu. Nah, dadah dulu kita, dadah. Masya Allah. Kalau sama ibu-ibu biasanya nggak begini Pak. Biasanya begini. Nah, pada senang dia mah. Saya tanya, Bu, kapan terakhir dikasih begini sama suami? Kapan? Kapan suami bilang I love you? Kapan? Kapan suami bilang aku sayang kamu? Kapan? Makanya bapak-bapak jangan pada iri kalau Habib suka diteriakin nama istri-istrinya. Saya baru datang aja langsung ngasih begini ke ibu-ibu, betul nggak? Bapak pulang-pulang nanti orang Tegal pada begini semua di rumah. Ujung-ujungnya begini kagak, yang ada begini duit. Sallu ala Muhammad. Bu, Ibu, Bapak mohon maaf saya nggak panggil Bapak. Karena sepandang sejauh mata saya isinya semua ibu-ibu. Emang ibu-ibu di mana-mana selalu terdepan ya Bu. Kalau hadir maulidan, sallu ala Muhammad. Saya hadir maulidan banyaknya ibu-ibu. Saya berangkat ke pasar, ke mall, banyaknya juga ibu-ibu. Hajatan nikahan isinya ibu-ibu. Yang arisan banyaknya ibu-ibu. Yang ngerumpi banyaknya ibu-ibu. Sampai dalam neraka banyaknya. Tapi insya Allah itu mah bukan ibu-ibu orang Tegal, bukan. Insya Allah ibu-ibu orang Tegal ini semuanya penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa merayakan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bahas tentang Isra Mi'raj, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu ibu semua ketahui bahwa sekarang sadar tidak sadar, mau tidak mau, kita semua sedang berkumpul di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan kita bisa bilang perkumpulan ini jauh lebih indah dari surganya Allah. Apa yang ibu lakukan sore ini itu lebih mulia dari duitnya ibu, lebih mulia dari emas dan peraknya ibu, lebih istimewa dari rumah mekahnya kita, dari kendaraan mewahnya kita, bahkan dari suami kita sendiri. Kita kumpul di tempat yang sangat mahal harganya. Meskipun kita kumpulkan duit satu dunia, buat beli kenikmatan bisa berkumpul solawat bareng-bareng seperti ini, insya Allah nggak bakal kebeli. Jadi kita duduk di sini murni pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat dulu Nabi Adam pas disuruh nikah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga, itu Nabi Adam pertama kali diciptakan sendirian dalam surga. Bu, ibu, mau nggak masuk surga? Mau masuk surga? Nabi Adam ibu, begitu diciptakan di dalam surga, itu nikmatnya surga luar biasa. Sampai nanti di hari kiamat, ada orang sudah berada di depan pintu surga. Ini orang hidupnya di dunia susahnya luar biasa. Di dunia bini kagak punya, muka jelek, laku enggak, rumah gak punya. Hidupnya di dunia susah, gak ada enak-enaknya sama sekali, melarat hidupnya di dunia. Begitu di depan pintu surga sama Allah disuruh masukin ujung jarinya. Orang yang hidupnya melarat, masukin ujung jarimu ke dalam pintu surga. Baru ujung jarinya masuk ke dalam pintu surga, sama Allah disuruh cabut lagi. Cabut wahai manusia. Setelah dicabut ditanya sama Allah, pernah nggak kamu ngerasain susah, kata Allah. Dia bilang, demi Allah, aku bersumpah dengan namamu ya Allah, seumur hidupku aku belum pernah merasakan yang namanya susah. Tahu kenapa? Karena ujung jarinya baru masuk pintu surga. Bayangin gimana seandainya kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di dunia suka galau hilang, bu. Ini anak-anak muda yang suka pada patah hati masuk surga ujung jari selesai. Yang di dunianya melarat masuk surga selesai. Yang di dunianya susah masuk surga selesai. Yang di dunianya dibenci orang masuk surga selesai. Semua susah-susahnya kita di dunia, tatkala kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh kesusahan dan kesulitan itu selesai. Mudah-mudahan kita semua penghuni surganya Allah. Amin ya Rabbal. Lah Nabi Adam di dalam surga pertama kali diciptakan sendiri, bu. Belum ada Siti Hawa, belum ada istri, belum ada keluarga. Tapi yang namanya nikmat, yang namanya surga, senikmat apapun, kalau yang namanya jomblo mah tetap kagak enak. Makanya yang jomblo-jomblo lu jangan pada betah jadi jomblo. Mudah-mudahan yang jomblo cepat ketemu jodoh. Yang ngerasa nggak jomblo, saya kan punya pacar, Bib, kata dia. Saya kan punya pacar, saya kan punya cem-ceman, saya kan punya ayang beb. Kita doain mudah-mudahan yang pacaran putus, yang pacaran cepat putus, biar diganti dengan pernikahan, insya Allah. Jadi sendirian Nabi Adam dalam surga, gak ada teman sama sekali ibu bapak. Sampai Nabi Adam udahlah itu istana segede-gedenya, surga sebesar-besarnya, Nabi Adam tetap ngerasa kesepian di dalam surga. Sampai curhat sama Allah, ya Allah, Allah emang gak mau nyiptain buat saya makhluk nemenin saya dalam surga? Akhirnya sama Allah diciptain, bu. Itu perempuan, nenek moyangnya perempuan sekarang, yang kita kenal dengan nama Siti Hawa. Bu, ibu, bu, saya tanya, kalau orang Jawa jawabnya dalam ya.
Coba lagi, saya senang dengarnya Ibu. Nah, kurang kompak Ibu. Alhamdulillah. Bu, Bu, Ibu mau masuk surga? Mau? Mau jadi penghuni surga? Saya tanya dulu dah, kalau emang Ibu mau masuk pintu surga, mau masuk surga, saya tanya sama ibu-ibu semua, pulang dari majelis ini satu persatu saya kasih duit 100 juta, mau nggak? Mau nggak? Ibu nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah kerja, pulang dari majelis satu orang ngantongin duit 100 juta, mau? Bukan 1 juta, mau nggak? Kurang kenceng, mau? Mau. Saya tambahin dah sama Pak Lurah, ditambahin satu orang dikasih Avanza satu-satu, mau nggak? Mau? Mau. Kalau ibu pengen duit 100 juta sama Avanza satu orang satu, nanti Avanzanya dari Pak Lurah insya Allah. Amin. Syaratnya satu, saya keluarin torong panitia, keluarin kompor sama gas, taruh di depan saya di sini, nyalain kompornya. Yang mau duit 100 juta sama mobil Avanza, bakar tangannya di atas kompor 5 menit aja. Mau nggak? Yang kompak mau nggak? Katanya mau 100 juta. Mau mobil, giliran suruh bakar tangan di atas kompor 5 menit nggak mau. Ya udah ganti Alphard dah, Alphard mau. Tambahin 1 miliar mau. Jangankan 100 juta, 1 miliar, 10 miliar juga kita nggak mau. Nggak mau. Jangankan mobil Alphard, 10 Alphard saya nggak mau. Orang gila mau bakar tangannya di atas api kompor, betul nggak? Betul. Ya udah, kalau begitu duit 100 juta sama mobil Alphard hilang melayang. Sekarang saya tanya, masuk surga mau? Mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, masuk neraka dulu. Mau nggak? Mau nggak? Gak mau. Ya udah. Kalau nggak mau masuk neraka dulu, berarti jangan ninggalin sholat. Kalau nggak mau masuk neraka dulu, berarti jangan buka aurat. Kalau nggak mau masuk neraka dulu, berarti jangan pacaran. Mau nggak masuk neraka? Mau nggak? Semua bilang enggak, tapi banyak gak yang masih ninggalin sholat? Banyak gak yang masih pacaran? Banyak gak yang masih buka aurat? Banyak gak yang suka ngerumpi? Banyak gak yang masih suka bohong? Katanya mau masuk surga, gak mau masuk neraka dulu. Sama ibu pada gak mau mobil, gak mau duit 100 juta karena harus dibakar tangannya di atas api. Tapi kenapa giliran perkara api dunia kita takut, tapi giliran perkara api neraka justru kita berani? Padahal api dunia gak ada apa-apanya. Api kompor gak ada apa-apanya. Ada riwayat orang ditaruh di neraka 100 tahun. Habis itu dipindah ke api dunia 500 tahun. Apa yang terjadi pada saat ditaruh di api dunia? Orang alumni neraka tadi kedinginan pada saat di dalam api dunia. Gak ada apa-apanya panas api dunia kebanding panasnya api neraka. Tapi semua bilang, ditanya mau duit 100? Mau. Suruh bakar tangan di atas kompor? Gak mau. Mau masuk surga? Mau. Jangan ninggalin sholat? Tetap ninggalin sholat. Mau masuk surga? Mau. Jangan buka aurat? Tetap buka aurat. Mau masuk surga? Mau. Jangan pacaran? Tetap pada pacaran. Ini berarti kita ada masalah, Bu. Kita ada yang masalah. Jadi yang salah bukan Allah, kita yang salah. Karena apa? Giliran urusan dunia, giliran urusan perkara duit, cepat, sensitif. Tapi giliran perkara akhirat nomor 2, nomor 3, nomor 4. Padahal semua di sini saya tanya, kira-kira yang hadir semua pasti mati nggak? Pasti mati nggak? Pasti mati. Orang kaya mati nggak? Ulama mati nggak?
Pejabat mati nggak? Kan ada lagunya tuh. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, Habib-Habib. Seneng banget kayaknya kamu. Giliran Habib-Habib mati. Belakang sono ada yang teriak mampus. Kurang ajar ya. Semua pasti mati, betul. Semuanya kita ini alumni calon-calon penghuni alam kubur. Semuanya pasti mati. Dan kita dari kecil semua diajarin sama guru. Sebagai muslim kita yakin bahwa hidup itu bukan hanya di dunia, tapi ada hidup setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhir. Makanya semuanya insya Allah hafal doa yang diajarin anak TK dari waktu masih kecil. Rabbana atina fid dunya. Stop. Ada lanjutannya nggak? Ada nggak Bu? Ada lanjutannya? Coba ulang. Rabbana atina. Oh. Ada lanjutannya? Ada? Apa lanjutannya? Wafil hasanah wakina. Semuanya apa? Rabbana atina fid dunya. Doanya nggak berhenti sampai di situ. Sebagai seorang muslim kita harus yakin kehidupan setelah dunia ini ada. Makanya doanya bukan cuma minta bahagia di dunia doang, tapi ada wafil akhirati. Kita juga minta bahagia di akhirat. Bukan cuma minta bahagia di dunia, kita semua minta bahagia juga di akhirat. Saya kasih tahu sedikit gambaran akhirat, Bu. Nanti di akhirat matahari di atas kepala cuma 1 jengkal. Cuma 1 jengkal. Saya belajar di Hadramut. Di sana panasnya itu kalau lagi musim panas sampai 60 derajat Celcius. Itu kalau kita ke depan rumah, ambil telur mentah, taruh di bawah pasir, tunggu setengah jam, kita angkat udah matang jadi telur rebus. Saking panasnya matahari di sono, itu baru di dunia. Dan jauhnya matahari ribuan mil. Nanti di akhirat matahari di atas kepala cuma 1 jengkal. Dan bukan 1 matahari untuk sama-sama, tapi 1 matahari untuk 1 kepala. Sehingga nanti ada yang tenggelam sampai dengkul, ada yang tenggelam sampai pusar, tenggelam dengan keringatnya sampai tenggorokan. Bahkan diriwayatkan jika ada seorang ibu yang membawa bayi di akhirat nanti, maka bayi tersebut akan dijadikan pijakan agar dia nggak tenggelam dengan air keringatnya. Saking panasnya nanti kondisi di hari kiamat. Dan saya berani bersumpah, Ibu boleh tuntut saya nanti di akhirat. Keadaan seperti itu, saya dan Anda semua akan menghadapi kondisi itu. Jika dalam kondisi seperti ini, kita yang mengaku pengen masuk surga, kita yang mengaku pengen selamat, kita yang mengaku pengen bahagia di akhirat, maka gunanya majelis-majelis seperti ini supaya kita pulang dari sini kita berpikir bukan hanya dunia saja, kita juga berpikir gimana kondisi saya di akhirat nanti. Berpikir gimana saya mati nanti. Yang dipikirin jangan duitnya aja, yang dipikirin jangan keluarganya aja, yang dipikirin jangan jabatannya aja. Pikirin nanti di akhirat kita bisa selamat apa enggak. Itu gunanya hadir majelis. Kalau ibu bapak pulang dari majelis taklim, ditanya tadi di majelis dapat apa? Dia bilang tadi majelis Habibnya lucu. Ya. Kalau lu hadir majelis cuma buat dengerin lucu-lucuan, lu buka YouTube lu nonton bercanda tapi santai. Tahu bercanda tapi santai? BTS tahu BTS? Nah, kalau pengen lucu doang, buka YouTube nonton Opera Van Java. Nonton itu. Itu nanti dapat lucu. Terus datang majelis, pulang majelis dapat apa? Itu Habibnya sedih.
Emang kenapa sedih? Iya, saya nangis tadi hadir majelisnya Habib. Bukan itu tujuannya, Bu. Kita duduk di majelis begini tujuan utamanya. Tujuan utamanya supaya pulang yang biasa ninggalin sholat jadi suka hadir ke majelis yang tadinya suka ngelawan sama suami, pulang ke rumah jadi cinta sama suami. Datang ke majelis yang tadinya pacaran, pulang jadi putus. Yang kencang jawabnya putus. Emang berat buat ngelepas itu pacar, emang berat emang. Jomblo, Neng, coba yang pada punya pacar, Neng nyaut. Yang punya pacar nyaut coba, Neng. Hoi. Yang punya pacar nyaut coba. Hoi. Pulang dari majelis, ambil HP, telepon pacarnya yang kita putus. Setuju nggak? Pastikan pacarnya nanya, betul nggak? Emang ada apa Ayang? Kok tiba-tiba minta putus? Emang ada apa? Habibe. Jangan dulu, ntar ujung-ujungnya saya disantet lagi. Emang kenapa? Kok tiba-tiba minta putus? Bilang, cintaku beralih kepada orang lain. Ada orang lain yang lebih jauh mencintaiku kebanding kamu. Dia nanya, siapa? Itu Habib Bagir. Setuju nggak? Kok bisa Habib Bagir lebih cinta sama kamu? Iya, Habib Bagir menuntunku untuk masuk ke dalam surga, tapi kamu menuntunku untuk masuk ke dalam neraka. Betul nggak? Jadi cintai ulama, guru-guru, ustadz-ustadz, orang-orang soleh, idolakan mereka. Apalagi Habibnya ganteng-ganteng kayak Habib Rifki. Waduh, Habibnya ganteng-ganteng. Saya ganteng nggak? Jadi yang perawan-perawan setuju gak pulang mutusin pacarnya? Setuju? Saya kasih tahu sama kalian, perawan-perawan yang lagi berstatus pacaran, sesungguhnya pacar kalian sedang menuntun kalian untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Doain mudah-mudahan yang pacaran matinya sul khotimah. Amin. Biar putus. Soalnya Pak, nih anak orang-orang dulu kalau pacaran tuh masih susah. Orang dulu pacaran itu buat berangkat ngecer ke rumah pacarnya itu dia harus ngumpulin duit dulu, dia harus naik bis dulu. Anak zaman sekarang ketemu nggak pernah, ngaji bareng nggak pernah, duduk bareng nggak pernah, ngeliat nggak pernah, cuma cukup dengan kata-kata romantis dari chat, dari Instagram, dari WA, dari Facebook, jadi pacaran sekarang Pak. Betul nggak? Anak-anak muda sekarang pacaran gampang banget kayak beli kacang. Orang mau pacaran sekarang kayak beli kacang. Punya duit 5.000 beli kotak ketengan, jadi pacaran Pak. Betul nggak? Jadi setuju gak nih yang muda-muda pulang dari sini putus sama pacaran? Setuju nggak? Awas, Bu, Ibu jadi saksi. Kalau pulang dari sini malam minggu besok tuh anak masih diponcengin sama orang, berarti biarin aja. Kita doain mudah-mudahan yang pacaran apa? Yang pacaran, lo pacaran nggak? Iya, orang kagak laku. Sallu ala Muhammad. Bu, ini kita kapan ngajinya, Bu? Lanjut nggak? Saya mau ngomongin Isra Mi'raj sedikit, boleh? Boleh. Cuma sebelum lanjut kita sholawatan dulu. Saya mau pastiin ibu-ibu masih pada semangat. Setuju? Pak, saya nih kalau tausiah biasanya serius. Cuma ketemu ibu-ibu begini kagak bisa saya serius, Pak. Habis ngeliat ibu-ibu, asal saya ngeleng dikit aja, pada ngongkok di sana. Tahu kongkok? Pada ngobrol di sana. Jadi kalau bapak-bapak mah kita CS, cuma kalau ketemu ibu-ibu serius dikit langsung pada meleng Pak.
Emang dia mau macem-macem, ibu-ibu nih paling-paling dah. Saya ngomong serius, bapak-bapak pada ngaji, dengerin. Ibu-ibu aja noh, asal tadi tuh kita bahas Nabi Adam, mukanya langsung pada nengok sono, tengok sini. Apalagi yang muda-muda, mulai dah tuh kegoda sama setan majelis. Saya tanya, di dalam majelis gini ada setan nggak? Ada nggak? Masa setan bisa ikut majelis? Ada emang? Ada. Namanya setannya huruf depannya H, belakangnya P. Nah tuh setan majelis. Jadinya ngajinya kagak, dia sibuk moto aja. Ngajinya kagak, dia sibuk posting aja. Ngajinya kagak, dia sibuk bikin status WA aja. Dikit-dikit foto, dikit-dikit foto. Betul nggak? Makanya yang pakai HP, habis ini kita bahas Isra Mi'raj. Saya minta semua setelah sholawat kita syahdu, kita khusyuk mendengarkan tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo semuanya kita baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Kurang keras semua. Wa dawaiha wa afi abdani wa nuril kurang kompak lagi. Wa ala wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha abdani wa shifaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi. Alhamdulillah. Jadi siap ngaji, lanjut ngaji. Saya minta ibu-ibu, bapak-bapak kita fokus 15 menit aja. Kita bahas tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi hadiah kita nanti. Jadi kita pulang dari majelis ini masing-masing bawa apa? Masing-masing bawa pelajaran Isra wal Mi'rajnya Nabi. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengerin sama-sama. Isra wal Mi'raj Nabi, Allah perintahkan Nabi untuk Isra Mi'raj itu ada dua sebab. Sebab yang pertama, Allah panggil Nabi menghadap Allah sebagai tasliyatan lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai refreshing, sebagai hiburan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat tahun Isra Mi'raj, Nabi ditinggal oleh dua orang tercintanya. Yang pertama istrinya Siti Khadijah, yang kedua pamannya Abu Thalib. Jadi setelah ditinggal oleh keluarganya, maka Nabi pun healing. Nabi refreshing. Cuma bedanya kalau healingnya kita jalan-jalan ke atas gunung atau ke laut, Nabi healingnya naik ke atas langit. Ini dalil refreshing, Bu. Jadi nanti pulang dari sini, kalau ibu udah 5 tahun belum pernah diajak refreshing sama suami, omelin suaminya.
bilang sama suaminya, Pak, Nabi aja perlu refreshing, apalagi saya. Tuh, makanya bapak-bapak, bini diajak jalan-jalan. Kalau mukanya udah mulai pada cemberut, mulutnya udah mulai pada galak, bapak kerjaannya tiap hari ngerokok ngopi di depan rumah karena stresnya, Pak. Obatnya itu dikasih jalan-jalan istri kita. Insya Allah mudah-mudahan suaminya semuanya rezekinya dilancarin oleh Allah. Itu sebab pertama Nabi diajak menghadap Allah untuk refreshing, makanya diajak jalan-jalan ke surga. Sebab yang kedua, Allah pengen kasih perintah buat Nabi. Dan perintah ini menjadi pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah tersebut? Perintah itu adalah perintah sholat yang 5 waktu. Bu, Pak, sholat 5 waktu ini rantai kita sama Allah. Saya tanya, motor kalau rantainya putus kira-kira bisa jalan nggak? Mobil kalau rantainya putus bisa jalan apa enggak? Sepeda rantainya putus bisa jalan apa enggak? Itu bagaikan rantai kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat pun sebagai kepalanya seorang muslim. Jika kepala manusia tidak ada, kira-kira bisa hidup enggak? Kita ngelihat orang tangan buntung ada? Ada. Kakinya enggak ada? Ada. Orang matanya hilang satu ada? Orang kupingnya hilang satu ada, tapi ada nggak manusia kepalanya nggak ada? Ada. Salat bagi seorang muslim itu bagaikan kepala di dalam anggota tubuh. Maka jika salatnya sudah tidak ada, maka dia tidak pantas diakui sebagai seorang muslim. Salat bagi seorang muslim adalah rantai antara dia dengan Allah. Kelak di yaumil qiyamah hanya hamba-hamba Allah yang bersambung rantainya dengan Allah bisa disambungkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka jika rantai kita dengan Allah sudah putus secara otomatis dan permanen, orang tersebut tidak mungkin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bib, saya pezina. Bib, saya tukang mabok, saya tukang main judi, saya tukang main perempuan, tapi sholat saya benar, maka insya Allah berkah sholat yang 5 waktu, zinahnya diampuni oleh Allah. Berkah sholat yang 5 waktu, khomernya diampuni oleh Allah. Judinya diampuni oleh Allah. Main perempuannya diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah sholat ditinggalkan, saya ahli sedekah, saya ahli puasa, saya ahli zikir, saya ahli bantu orang, saya ahli buat baik sama orang. Cuma saya malas laksanain sholat, neraka tempatnya. Maka dari itu Bapak Ibu, seburuk apapun kita, khususnya ini anak-anak muda, serusak apapun kita, seburuk apapun pergaulan kita, hei anak-anak muda, jangan pernah tinggalkan sholat. Semua perintah dari mulai puasa, zakat, umrah, haji, semuanya melalui wahyu perantara malaikat Jibril, kecuali sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, Allah panggil Nabi menghadap Allah untuk langsung menerima terah sholat yang 5 waktu. Supaya apa? Supaya umat tahu betapa mahal dan berharganya sholat yang 5 waktu. Maka di dalam perjalanan Isra Mi'raj, tidak panjang lebar saya ceritakan, ada satu kejadian dalam Isra Mi'raj yang jarang disampaikan oleh para ulama. Ada satu kejadian dalam Isra Mi'raj yang jarang dikupas oleh para guru. Apa kejadian tersebut? Pada saat Nabi lagi Isra, lagi berangkat dari Mekah ke Palestina, itu Nabi singgah di satu tempat. Apa tempatnya? Padang pasir. Sejauh mata memandang, yang Nabi lihat cuma padang pasir. Lihat ke depan, padang pasir. Lihat ke kanan, padang pasir. Nggak ada rumah, nggak ada pohon, nggak ada kehidupan. Isinya cuma padang pasir.
Maka Nabi sama malaikat Jibril begitu singgah di padang pasir, malaikat Jibril bilang, "Ya Rasulullah, laksanakan sholat 2 rakaat di atas padang pasir ini." Maka Nabi pun sholat. Selesai Nabi sholat, begitu ngucapin salam, tiba-tiba Nabi tercium bau harum yang begitu semerbak. Bu, ibu kalau sore ini hadir ngaji, nggak dengerin cerita ini, saya boleh bilang ibu pulang nggak bawa apa-apa. Ibu pulang cuma bawa apa? Cuma bawa pacaran putus. Ibu pulang cuma bawa apa? Cuma bawa surga adalah tempatnya Nabi Adam. Bawa begituan doang. Tapi kalau ibu dengerin yang cerita ini, insya Allah ibu semua pulang bawa keberkahan dari Allah. Bapak semua pulang bawa hidayah dari Allah. Karena ini adalah inti dari perayaan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Nabi ngucapin salam, bau harum kecium, Bu. Nabi bilang sama Jibril, "Jibril, ini bau harum dari mana? Sejauh mata memandang yang saya lihat cuma padang pasir." Malaikat Jibril bilang, "Ya Rasul, bau wangi itu bersumber dari bawah tanah yang kau pijak." Memangnya ada apa di bawah tanah ini? Rupanya di bawah tanah ada kuburan keluarga seorang perempuan yang jika ditimbang imannya perempuan itu dengan iman semua makhluk yang hidup di zamannya, maka iman dia jauh lebih berat kebanding imannya manusia yang hidup di zaman dia. Nabi penasaran. Nabi bilang, "Jibril, emang ini imannya siapa? Memang ini kuburannya siapa?" Malaikat Jibril bilang, "Dia adalah seorang perempuan yang backgroundnya sebagai pembantu, yang hidupnya miskin, tapi dia beriman kepada Allah dan imannya mengalahkan seluruh iman manusia di zamannya." Siapa perempuan itu? Rupanya perempuan itu adalah pembantunya Fir'aun yang kita kenal dengan nama Siti Masyitoh. Kita tahu Siti Masyitoh, tapi jarang orang tahu bagaimana kisah dia. Sehingga dalam Isra Mi'raj Allah suruh Nabi mampir di kuburan Siti Masyitoh. Supaya apa? Supaya orang Tegal ini tahu siapa Siti Masyitoh dan mengambil pelajaran dari kejadian Siti Masyitoh. Kenapa sampai Allah repot-repot suruh Nabi ziarah? Siti Masyitoh hidup zaman Nabi Musa. Tapi kenapa Nabi Muhammad disuruh ziarah ke tempat Siti Masyitoh dan diceritakan cerita riwayat tentang Siti Masyitoh? Rupanya ibu, Siti Masyitoh ini dia profesinya pembantu. Hidupnya susah. Kerjaannya setiap hari nyisirin rambut putrinya Fir'aun. Bayangin, saking kayaknya Fir'aun sampai buat nyisirin rambut putrinya dia punya pembantu sendiri. Kayaknya luar biasa itu Fir'aun. Makanya kita ini yang pejabat-pejabat, kita ini yang ulama-ulama, kita ini yang orang-orang kaya, jangan pernah sombong dengan pejabatnya. Jangan pernah sombong dengan jabatannya. Jangan pernah sombong dengan ilmunya. Jangan pernah sombong dengan hartanya. Setinggi apapun jabatanmu, kau tidak setinggi pejabat Fir'aun. Karena Fir'aun diangkat sama rakyatnya bukan jadi presiden, bukan jadi anggota dewan, bukan jadi politis. Tapi Fir'aun diangkat sama umatnya, sama rakyatnya sebagai Tuhan semesta alam. Kalau presiden mungkin masih bisa didemo jadi turun. Anggota dewan kalau dia korupsi dia bisa masuk KPK, betul nggak? Tapi Fir'aun dia diangkat sama rakyatnya menjadi Tuhan semesta alam. Ada di sini yang nyalek jadi Tuhan? Ada nggak? Ada di sini yang nyalek jadi Tuhan? Tapi Fir'aun jadi Tuhan cuma karena dia sombong dengan jabatannya. Di mana tempat Fir'aun? Di mana tempat Fir'aun? Surga apa neraka? Neraka. Oh, saya ulama. Umat saya banyak. Saya kalau datang di majelis tangan saya dicium ratusan orang.
saya disambut sama ribuan manusia, saya dikawal sama aparat, saya dikawal sama polisi, saya dikawal sama tentara. Jangan pernah kau sombong dengan ilmumu. Ada yang lebih tinggi ilmunya dari engkau. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis itu gurunya malaikat Jibril. Malaikat ngajinya sama iblis. Iblis alumni sorga. Tapi karena dia sombong dengan ilmunya, di mana tempatnya iblis? Surga apa neraka? Oh beb, saya mah bukan ulama, saya mah bukan pejabat, tapi alhamdulillah pejabat sama ulama tunduk sama saya. Kenapa? Duit saya banyak, saya orang kaya raya. Wih hebat lo orang kaya raya. Oh berarti orang kaya raya boleh sombong, orang punya banyak duit boleh sombong. Jangan sombong dengan hartamu yang lebih tinggi dan lebih banyak dari dirimu. Ada orang punya harta lebih banyak dari kamu, tapi karena sebab sombong dia masuk ke dalam neraka. Siapa? Korun. Tahu korun? Ibu sekarang gali tanah, ketemu harta, ketemu duit, disebut harta. Tahu? Itu sejarahnya korun. Saking banyaknya duit dia, sampai kalau ada manusia gali tanah ketemu duit disebut harta. Makanya jangan sombong. Kekayaan, ilmu, jabatan, itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu. Emang ada orang mati masuk ke dalam kubur bawa pangkat? Ada. Ada orang mati masuk dalam kubur bawa sorban, bawa imamah? Ada. Orang mati ke dalam kubur bawa rumah? Ada. Dalam kubur bawa mobil? Ada. Bawa emas perhiasan? Ada. Semuanya cuma titipan dan baliknya lagi nanti buat Allah. Baliknya buat pewarisnya, buat yang melanjutkannya. Ini Fir'aun, dia kaya raya, saking kayanya anaknya itu buat disisirin rambut, dia punya pembantu sendiri. Maka satu ketika ibu, tiba-tiba sisirnya jatuh. Sisirnya orang dulu sama kita beda. Sekarang sisir dari plastik, dulu dari emas, dari perak, sehingga berat bobotnya. Begitu jatuh kena kaki, sakit kakinya Siti Masyitoh. Akhirnya keceplosan Siti Masyitoh. Begitu tuh sisir kena kaki, dia bilang, celaka Fir'aun, kata dia. Astagfirullah, celaka Fir'aun, kata dia. Ini anaknya marah. Anaknya kaget. Kok bisa pembantu hidup dari bapak saya? Duit dari bapak saya. Tempat tinggal disediakan sama bapak saya. Kok bisa berani-beraninya mencaci bapak saya? Akhirnya kata putrinya bilang, apakah kamu punya Tuhan selain bapak saya? Siti Masyitoh jawab apa? Siti Masyitoh bilang, Tuhan saya dan Tuhan Anda dan Tuhan Bapak Anda yang saya tahu cuma satu, yaitu la ilaha illallah. Marah anaknya Fir'aun, bu. Diaduin ke abahnya. Abah, ini Masyitoh, pembantu orang miskin, berani-beraninya dia bersaksi kepada Tuhannya Nabi Musa. Fir'aun marah. Panggil Masyitoh menghadap saya. Begitu menghadap, Fir'aun bilang, betul yang disampaikan putri saya. Kamu punya Tuhan selain saya? Masyitoh di depan Fir'aun. Dengan gentar dia katakan kepada Fir'aun, la ilaha illallah. Bu, Fir'aun kejamnya luar biasa. Jangankan pembantu, Tuhan aja dibunuh sama dia. Jadi Fir'aun suruh rakyatnya bikin bangunan tinggi, bu, sampai nembus awan, bangunan tinggi. Fir'aun naik ke atas, dia bawa ayam sama golok. Begitu dia naik sampai paling di atas, ayam itu sama dia sembelih, terus darahnya dibalurin ke goloknya. Dia turun dari atas, dia bilang sama rakyatnya, gimana? Kalian semua sekarang menyembah saya. Kenapa? Karena saya baru saja membunuh Tuhan. Ini buktinya, golok saya berdarah, kata Fir'aun. Subhanallah, saking kejamnya Fir'aun, Tuhan aja dibunuh, apalagi pembantu. Masyitoh tahu nih nasib dia kalau dia bilang la ilaha illallah, maka pastilah resiko terendah yang akan dihadapi olehnya adalah kematian. Tapi bukanlah Masyitoh yang disifati imannya mengalahkan seluruh manusia di zamannya, kecuali dia akan gentar untuk mengedepankan imannya kebanding dirinya.
Maka Fir'aun karena malu Masyitoh mengungkapkan keimanannya di hadapan prajurit dan perdana menterinya. Maka Masyitoh pun dihukum oleh Fir'aun dengan apa? Fir'aun bilang, siapkan panci, taruh di atas panci tersebut minyak, goreng minyak itu sampai mendidih. Jika Masyitoh bersaksi ada Tuhan selain Fir'aun, masukkan dia ke dalam panci tersebut. Ibu bayangin, di rumah punya panci, punya? Ada panci, biasa buat masak air, betul? Biasa buat goreng mie, betul? Ibu bayangin ini Fir'aun dia bikin panci buat goreng manusia. Besar pancinya, Bu. Minyak ditaruh di atas. Akhirnya ditanya sama Fir'aun di depan minyak sama panci yang sudah disiapkan, adakah Tuhan selain saya? Masyitoh tetap tegar dengan pendiriannya mengatakan la ilaha illallah. Fir'aun saking marahnya dia bilang sama prajuritnya, di mana keluarga Masyitoh? Prajurit bilang, dia ada di Mesir ya wahai Tuan Fir'aun. Panggil keluarga Masyitoh. Rupanya Masyitoh dia punya keluarga, ada suaminya, ada putranya yang dewasa, dan dia punya anak bayi perempuan masih nyusu sama Fir'aun Masyitoh. Umurnya 5 bulan. Datang keluarganya, suami, anaknya, sama bayi digendong sama Masyitoh. Ibu tahu apa yang dilakukan Fir'aun kepada Siti Masyitoh? Fir'aun bilang, gantung keluarga ini dengan posisi terbalik di atas panci panas tersebut. Masyitoh digantung sambil gendong anak bayinya. Karena nggak bisa anak bayi diikat dengan posisi terbalik begitu, nggak bisa. Akhirnya Masyitoh berbalik kepalanya sambil gendong anak bayi. Suaminya di depan sama putra sulungnya di sampingnya. Fir'aun bilang, Masyitoh, kalau kamu menyekutukan saya, maka nyawa-nyawa inilah yang akan menjadi gantinya. Ditanya sama Fir'aun, siapa Tuhan Anda? Masyitoh memandang wajah suaminya. Karena Masyitoh tahu suaminya lah yang akan pertama dieksekusi oleh Fir'aun. Maka Masyitoh dengan bibir yang bergetar, mulai keringat dingin bercucuran dari kepalanya, mengatakan kepada Fir'aun, la ilaha. Diputus tali yang mengikat kaki suami Masyitoh dan disaksikan dengan mata kepala Masyitoh, kulit dan dagingnya habis hanya dalam hitungan detik dilahap oleh minyak yang begitu panas. Berarti tinggal siapa? Tinggal 2 anaknya Masyitoh. Anaknya yang sudah besar sama bayinya yang lagi digendong. Bu, ibu, sayang nggak sama anak? Sayang nggak sama anak? Kecil-kecil kita diajarin nyanyi sama guru-guru SD, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Pak, cintanya kita sama anak kita kalah, nggak ada apa-apanya sama cintanya ibu-ibu nih sama anaknya ibu. Betul. Makanya kalau kita lagi nyusuin, istri kita lagi nyusuin gendong anak, dia kuat nyusuin anak dari jam 10 sampai subuh. Tapi kalau bapak-bapak gendong anak baru setengah jam tangan udah pada pegel. Betul nggak, Pak? Betul nggak? Kita gendong anak setengah jam tangan udah pegel. Ngurusin anak bandel-bandel, ngelihat anak lari-lari udah emosi. Tapi perempuan mana yang tega ketika anaknya disentuh oleh orang? Jangankan untuk disakiti, dihina saja. Ibu mana yang terima ketika anaknya dihina? Gak terima. Anak sama perempuan digendong nangis-nangis. Dari mulai jam 10 malam sampai pagi ibu bisa nahan karena cinta mereka lebih gede dari cinta kita bapak-bapak. Makanya Pak, kalau misalkan ada anak, dia lebih milih ibunya kebanding bapaknya. Wajar. Kita jangan ribut sama istri gara-gara anak lebih sayang sama ibunya. Kenapa demikian? Karena cinta dia emang lebih banyak dan lebih pantas dibalas oleh anaknya kebanding cinta kita. Coba yang kuat ngandung 9 bulan siapa? Ibu apa bapak? Ibu. Yang kuat ngandung 9 bulan cuma ibu. Bapak kuat nggak? Gak ngandung aja kadang-kadang kita kuat, nggak kuat, betul nggak? Nah saya tanya, ngelihat bini kalau lagi ngidam enak nggak Pak? Enak nggak? Bini kalau lagi hamil kan songong, betul ya? Kurang ajar sama suami, dibilangin melawan.
Disuruh tidur begadang, disuruh makan kagak mau, nanti muntah-muntah ngadunya sama suami, nyusahin. Gak ngandung aja kita udah puyeng, apalagi ngandung. Itu perempuan Pak, makanya surga itu ada di telapak kaki. Kaki ibu apa kaki bapak? Lo coba lihat kaki bapak, ada apa? Gak ada. Tenang Pak, dia boleh sekarang menang, bentar lagi kita jatuhin habis-habisan. Memang kasih sayang ibu lebih besar dari bapak. Yang mengandung ibu, yang melahirkan ibu, yang membesarkan ibu, yang mengasihi ibu, yang menyayangi ibu. Sampai surga ada di telapak kaki ibu. Menang si ibu 5-0 kalau kata Habib Rifki. Betul nggak? Tapi semua ibu-ibu surganya ada di telapak kaki bapak. Ibu kalah 10-5 sama bapak. Betul nggak? Betul nggak? Ini balik lagi kita ke Siti Masih. Anaknya Bu lagi posisi begitu. Ibu mana yang tega? Selesai cerita Siti Masyitoh, kita tutup dengan doa. Anaknya Siti Masyitoh, kata Fir'aun, kalau kamu bersaksi ada Tuhan selain saya, maka ini anak yang masuk ke dalam panci. Akhirnya apa? Fir'aun bilang, siapa Tuhanmu? Masyitoh dengan mata yang meneteskan air mata, dengan hati yang bergetar, dengan tubuh yang sudah dibasahi dengan air keringat. Masyitoh mengatakan la ilaha. Udah tinggal Masyitoh sama bayinya Bu. Bayi, ya Allah, anak lagi disayang-sayangnya, anak lagi disusui, anak lagi dicinta-cintanya, diliatin sama Masyitoh, dia ngeliatin putrinya, dia lihat panci di bawahnya. Maka Fir'aun bilang sama prajurit, pisahkan ibu ini dengan putrinya. Maka anak bayi yang umurnya masih 5 bulan diikat dengan posisi terbalik, tepat di atas panci yang penuh dengan minyak panas. Maka dalam kondisi ini ibu, Masyitoh ditanya sama Fir'aun, siapa Tuhan Anda? Masyitoh gak bisa ngomong, Masyitoh cuma bisa teriak, ya Allah, apakah aku harus mengorbankan putriku ini? 2 orang tercintaku sudah aku korbankan demi mempertahankan iman kepadamu. Maka ditanya lagi sama Fir'aun, Masyitoh cuma bisa bilang, ya Allah. Fir'aun bilang, jika 3 kali saya tanya dan kamu tidak jawab, maka putri mungilmu ini akan kupendam, akan kujatuhkan ke dalam minyak panas. Maka yang ketiga kalinya Fir'aun menanyakan, siapa Tuhanmu Masyitoh? Masyitoh hanya bisa geleng-geleng, tidak tega melihat putrinya. Cukuplah suami dan anaknya menjadi korban. Jangan sampai bayi yang baru dilahirkannya, baru dikandungnya, baru disusuinya harus menghadapi siksaan hanya demi la ilaha illallah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kalau sudah seperti ini, yang mempertahankan iman bukan lagi mulut Masyitoh yang bicara. Dalam kondisi ini bukan lagi imannya Masyitoh yang bicara, tapi dalam kondisi seperti ini Allah dengan kekuasaannya yang akan berbicara. Jika kalian memprioritaskan Allah, maka Allah akan prioritaskan kalian. Kalian mengedepankan Allah, Allah akan kedepankan kalian. Kalian utamakan Allah, maka Allah akan utamakan kalian. Tapi jika kalian meninggalkan Allah, jangan salahkan jika Allah meninggalkan kalian. Jika kalian mengacuhkan Allah, jangan salahkan jika Allah mengacuhkan kalian. Jika kalian sulit untuk berdoa dan sujud kepada Allah, maka jangan salahkan Allah jika Allah uji dan beri kalian bala dan musibah darinya. Maka pada kondisi seperti ini Allah yang menunjukkan kekuasaannya karena keimanan yang dipertahankan oleh Masyitoh. Maka pada saat Fir'aun tanya yang ketiga kali, terdengar suara di dalam ruangan Fir'aun digemparkan dengan suara tanpa wujud. Suara tidak ada orang yang mengatakan, tidak bersumber dari lisan orang manapun. Suara tersebut berteriak dengan mengucapkan Ummi. Suara itu bilang ibu. Maka Masyitoh tengok kanan tengok kiri. Dari mana suara itu? Fir'aun mencari-cari di mana suara teriakan ibu. Kedua kalinya terdengar lagi Ummi, ibu. Maka sampai ketiga kali suara itu mengatakan Ummi, ki
taqasa'i fa innaki 'alal haqq. Ibu, jalankan, sampaikan kebenaran. Sesungguhnya engkau sedang berada di jalan yang benar. Maka menderas tangisan yang menetes dari mata Masyitah karena dia sadar rupanya suara itu bersumber dari anak bayinya yang masih berumur 5 bulan. Anak bayi mana yang berumur 5 bulan bisa bicara, Bapak Ibu? Tapi dengan izin Allah, Allah gerakkan mulut bayi mungil Masyitah untuk menunjukkan kekuasaannya kepada Fir'aun bahwa Masyitah berada di jalan yang benar, beriman kepada Tuhan yang benar. Maka mendengar jawaban dari anak kecil itu, Masyitah pun dengan lantang mengatakan kepada Fir'aun, "Hai Fir'aun, saksikanlah bahwa Masyitah bersaksi yang menjadi Tuhan Masyitah dan menjadi Tuhan Fir'aun dan menjadi Tuhan yang baru saja menunjukkan kekuasaannya melalui bayiku ini. Dialah la ilaha illallah." Maka diputuslah tali yang mengikat Masyitah dan putrinya. Habis keluarga Masyitah dilahap oleh minyak panas. Setelah ribuan tahun setelahnya, Nabi Muhammad diperintahkan untuk ziarah ke makam tersebut. Dan alhamdulillah sore ini orang Tegal, khususnya orang desa Dukuh Malang, kenal dan tahu dengan riwayat Siti Masyitah. Ketahuilah Bapak Ibu, yang gerakan lisan saya, yang gerakan Ibu hadir, yang gerakan kita sehat, yang gerakan telinga kita mendengar dan sadar dengan cerita ini, bukan kita sendiri, tapi yang mentakdirkan sore hari ini adalah Allah Subhanahu. Allah pengen kasih informasi buat kita bahwa cukuplah kalian menomorduakan saya, kata Allah. Cukup kalian tinggalkan saya. Cukup kalian lari dari saya. Cukup kalian pergi dari saya. Kalian lebih mengedepankan atasan. Kalian lebih mengedepankan harta. Maka di mana posisi saya di dalam hati kalian, kata Allah. Lihat Siti Masyitah, dia orang pembantu, dia orang miskin, tapi dia kuat mempertahankan imannya. Adakah di antara bapak dan ibu, di antara kita yang diuji imannya seperti Masyitah? Adakah di antara kita yang harus mengorbankan suaminya demi la ilaha illallah? Adakah di antara kita yang harus mengorbankan putra dan putrinya demi la ilaha illallah? Allah kasih suami kita hidup cukup. Allah kasih anak-anak kita sehat walafiat, tidak ada yang cacat. Allah kasih tempat tinggal, Allah kasih kesehatan. Tapi justru kita meninggalkan Allah. Jika malam ini, sore ini, Pak Lurah tiba-tiba datang bawa surat panggilan kepada seluruh warga Dukuh Malang untuk berangkat ke istana karena dipanggil oleh Presiden. Untuk apa? Untuk dialog. Maka saya yakin, aku yakin semua akan menyambut panggilan Presiden karena dipanggil oleh orang nomor 1 di dunia. Semua berangkat ke istana karena dapat undangan terhormat dari Presiden. Maka Bapak Ibu, sebentar lagi jam 6 lebih kurang sekian berapa menit, maka ada panggilan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memanggil dengan panggilan hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Maka berapa orang di antara kita yang akan menyambut panggilan Allah? Bu, berapa orang yang akan menyambut panggilan Allah? Subuh nanti Allah panggil ibu, datang nggak? Datang nggak? Apa hanya karena rintisan-rintisan hujan, ibu dan bapak semua meninggalkan Allah? Hanya karena hujan kita harus tinggalkan Allah? Saya siap hujan-hujanan sama ibu bapak di bawah hanya untuk la ilaha. Yang berdiri saya doain mudah-mudahan Allah tambah hidayahnya. Yang berdiri saya doain Allah tambah keberkahannya. Allah tambah rezekinya, Allah sempurnakan berkahnya, Allah sempurnakan hidupnya. Maka mari sama-sama Bapak Ibu kita munajat baca doa. Mumpung Allah turunin rahmat, mumpung Allah turunin hujan, sama-sama kita angkat tangan, kita ketuk pintu Allah supaya yang malas sholat supaya ditambahkan hidayahnya. Yang tadinya suka ninggalin sholat jadi rajin sholat. Yang suka buat dosa dikasih pahala. Yang suka buat dosa dikasih taufik buat taubat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita baca doa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad.
Backing vokal diam saja. Saya pengen dengar suara dari jamaah kurang keras semuanya. Oh ala Muhammad. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Rahman, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Allah, betapa indahnya takdir-Mu di sore hari ini ya Allah. Kau pilih kami menjadi hamba-hamba-Mu yang mengadahkan tangan di hadapan-Mu ya Allah, yang memanggil-manggil nama-Mu ya Allah. Padahal lisan ini belum lama baru bermaksiat kepadamu. Tangan yang mengadah di hadapan-Mu belum lama berbuat dosa kepadamu ya Allah. Sallallahu alaihi ya Allah. Dengan hujan yang Kau turunkan ini ya Allah, ya Allah, kenapa pilihan-Mu harus jatuh kepada kami ya Allah. Sallallahu ya Allah, melalui majlis ini ya Rabb, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Jika benar yang Kau sampaikan, tidaklah seorang hamba-Mu mengadahkan tangan kepadamu, kecuali Kau pulangkan mereka dengan doa yang Kau kabulkan ya Allah. Maka sore hari ini kami umat Nabi Muhammad sedang berbondong meminta dan mengetuk pintu-Mu ya Allah. Lelah diri kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Jika Kau tanya kami, Kau ingin kami menjadi orang yang bermaksiat atau orang yang taat, demi Allah kami lelah bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, dari majlis ini kami titipkan iman putra dan putri kami ya Allah. Jika kelak kami harus menghadap-Mu lebih dulu dan putra-putri kami berhadapan dengan fitnah akhir zaman yang begitu kejam, maka kami titipkan iman dan Islam mereka kepadamu ya Allah. Cukuplah, fitnah sudah begitu merajalela di akhir zaman ini ya Rabb. Siapa yang menjaga iman dan Islam putra dan putri kami ya Allah, maka kami titipkan melalui doa ini kepadamu ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Tidakkah kalian melihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menurunkan hujan saja Allah malu, karena Allah sedang memandang hamba-Nya yang sedang berdoa, dan Allah segan untuk mengganggu kita hanya dengan air hujannya. Maka panggil lagi Nabi Muhammad lebih keras, bersolawat lebih besar. Allah telah menjanjikan untuk kita ampunannya, Allah janjikan untuk kalian keberkahannya. Mudah-mudahan tidak satu pun yang membaca salawat di sore hari ini kecuali Allah wafatkan mereka dengan keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Sallallahu. 3 kali lagi sama-sama semua. Sallallahu. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 kali lagi. Sallallahu
sertakan hajat dan keinginan kita semua di dalam doa. Sertakan keinginan kita di dalam doa yang ibu bapak panjatkan di sore hari ini. Yakinlah Allah berhadapan dengan kita, mendengar doa kita dan mengatakan, ada apa wahai hambaku? Oh alaihi wasallam. Terakhir semua, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. يلا بها يلا بها يلا بحسن، يلا بها يلا بها يلا بحسن، يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Qabul insyaallah, mudah-mudahan diterima semua doa kita oleh Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.